Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrudin Ahmad, NIM 1910201116 dari kelas B3. Di sini saya akan mempraktekkan di sini saya akan melakukan tanya jawab atau bisa disebut Q&A bersama saudara saya. Yaitu tentang pemberian obat sitostatika. Baik, tentu saja. Apa itu obat sitostatika? Obat sitostatika adalah obat-obatan yang digunakan untuk membunuh atau memperlambat pertumbuhan sel-sel kanker. Apa efek samping dari sitostatika? Efek samping yang terjadi selama pasien menjalani kemoterapi adalah mual muntah, bintik kemerahan, nyeri, kaki tangan sulit digerakkan, sulit tidur, dan lemas. Sebutkan 4 jenis efek samping dari obat sitostatika. Yang pertama itu bleomycin. Efek samping obat ini dapat menimbulkan sedikit supresi sumsum tulang. Toksisitas dermatologi umum terjadi dan peningkatan pigmentasi di lipatan kulit dan plak sklerotik subkutan bisa terjadi. Selanjutnya itu ada dactinomycin. Efek samping yang ditimbulkan sama dengan doxorubicin, kecuali toksisitas jantung yang tidak berat. Selanjutnya ada doxorubicin. Efek toksik yang umum adalah mual, muntah, myelosupresi, kebutakan, atau mukositis. Selanjutnya, bagaimana fase dalam pemberian obat sitostatika? Yang pertama ada fase induksi, kemudian ada fase konsolidasi, kemudian ada fase reinduksi, kemudian di situ ada fase maintenance. Selanjutnya, sebutkan tahap-tahap pemberian obat. Tahap pemberian obat adalah yang pertama yaitu patient informed consent. Yang kedua ada administrasi, yaitu prosedur pemberian laboratorium. Kemudian ada obat atau alat. Yang pertama, obat disiapkan di ruang tersendiri. Setelah itu meja dialasi dengan kedap air dan dilapisi kertas penghisap air. Kemudian ada obat yang digunakan. Kemudian obat-obat emergensi. Ada oksigen, epinefrin, diphenhydramine atau antihistamin yang sama, aminopimin, kortikosteroid, dan vasopressors. IV catheter yang cocok, spuit dengan cairan yang digunakan. Kemudian ada alat pelindung atau bisa kita sarung tangan, skort, kacamata, masker, dan baju khusus. Setelah itu perawat yang terakhir itu perawat yang sudah mengetahui prosedur, kemudian harus bergantian, tidak terus menerus. Kemudian ada hal penting yang harus diperhatikan. Pertanyaan selanjutnya yaitu hal penting apa yang harus diperhatikan? Jawabannya, yang pertama, ditempatkan di ruangan isolasi. Penunggu disediakan perlengkapan, baju khusus, masker, dan topi. Melaksanakan tindakan dengan teknik aseptik, kemudian melaksanakan pendidikan kesehatan pada keluarga. Selanjutnya, bila mungkin alat makan, alat minum disendirikan. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara untuk dapat edukasi pada orang tua pasien? Jawabannya, dengan cara perawat sedikit memberitahukan bagaimana yang akan melakukan
terhadap pasien tersebut, sehingga keluarga dari pasien dapat mendengarkan dan dapat lebih memahami tindakan yang dilakukan oleh perawat, sehingga tidak terjadi masalah antara perawat dan keluarga pasien. Selanjutnya, apakah ada cara yang lain untuk mengedukasi pada orang tua pasien? Jawabannya, selain itu, perawat dapat mengedukasi orang tua pasien juga dengan cara perawat menjelaskan bagaimana prosedur-prosedur yang akan dilakukan perawat terhadap pasien yang akan dilakukan tindakan keperawatan. Adapun juga perawat dapat menjelaskan sedikit bagaimana efek samping dari tindakan yang dilakukan perawat kepada pasien, kepada kedua orang tua dari pasien tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa saja gejala-gejala yang terdapat pada post-chemo? Jawabannya adalah, ada beberapa efek samping yang umum terjadi pada tubuh setelah menjalani kemoterapi, seperti rambut rontok, muncul nyeri, nafsu makan menurun, mual dan muntah, sesak napas, kelainan jantung, pendarahan, hingga sulit tidur. Ya, mungkin dengan berakhirnya pertanyaannya tadi, berakhir juga Q&A saya dan saudara saya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.